menikah juga memiliki manfaat-manfaat secara medis gitu, Dok? Menikah itu juga ternyata pada laki-laki itu dan juga perempuan ya, itu tingkat kebahagiaannya lebih tinggi yang menikah. Sperma itu sendiri ada usianya, gitu kan. Kadang-kadang orang misalnya kalau dia belum nikah dia mimpi basah, misalnya gitu ya. Tapi andikan enggak pun misalnya, itu juga akan diserap. Begitu dia mati diserap sama tubuhnya. Kalau orang perempuan yang menikah misalnya terlalu muda juga, nah itu sel-sel dari organnya dia belum matang. Sebagai contoh misalnya, iya, ini tapi saya buat statement dulu nih. Ini kayak ada satu kondisi yang asimetris ya. Jadi seolah-olah yang dituntut untuk perawan hanya perempuan. Iya, betul, Dok. Tapi laki-lakinya nggak pernah ditanyain, apakah dia sudah melakukan hubungan seksual dengan perempuan-perempuan. Itu kan sebenarnya itu juga udah nggak adil. Betul, Dok. Ya, itu yang pertama. Betul. Penyakit-penyakit, jadi penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kecacatan pada janin. Oke Sobat saya semuanya, kali ini kita mau bahas lebih banyak soal persiapan pernikahan. Kalau satu episode kurang, kita akan dua episode kurang, kita akan 3 episode gitu. Sebenarnya apa sih yang harus lebih banyak kita tahu soal persiapan pernikahan gitu. Balik lagi pernikahan kan ibadah seumur hidup kalau kata Ustadz di episode sebelumnya kan. Maka kita harus mulai itu dengan ikhtiar sebaik mungkin gitu ya Dok. Nah sekarang sudah hadir bersama kita Dr. Ari SPOG. Om Jin juga kan Dok? Iya. Iya, oke. Kita minta Dr. Ari untuk lebih banyak menjelaskan tentang kesehariannya dokter dulu. Oke, jadi terima kasih ya waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sama seperti Dr. Adi, saya juga dokter spesialis obstetri ginekologi. Jadi keseharian saya itu saya praktek sebagai praktisi ahli kebidanan dan kandungan. Di samping itu saya juga ngajar. Saya ngajar bidan ya di salah satu universitas swasta. Gitu. Terus saya juga bantu, maksudnya jadi surveyor. Ya jadi surveyor di Asosiasi Klinik Indonesia di Asklin. Saya dan Askin ya kalau di Askinnya saya jadi pengurus untuk tim mutu gitu. Jadi saya bantu di sana dan juga bantu-bantu juga di dompet duafa. Iya, dan menjadi orang yang selalu kita tanyai Sobat Sehat. Kita tuh kalau apa-apa pasti kegiatan bidan untuk negeri kemarin ya Dok. Terus kita punya kegiatan, banyak banget kayaknya udah dokter dua ini, dokter kembar favorit kita semua gitu. Semua pasti langsung kontak Dokter Ari. Boleh, nggak apa-apa. Nih ya, jadi kalau nanti langsung Sobat Sehat langsung banyak yang pengen nanya itu Dok, boleh ya Dok di kolom komen nanti kita sampaikan ke dokter pertanyaannya apa. Jadi Sobat Sehat feel free untuk keluarin semua pertanyaannya, nanti kita bahas lagi entah jadi satu episode lagi atau nanti bisa chit-chat lewat HED juga. Oke. Nah pertanyaan kita yang pertama nih Dok, kalau aku tuh pernah dengar soal ya kalau menyusui ibunya terhindar dari kanker payudara gitu ya Dok ya, beresiko lebih kecil gitu ya Dok bahasanya. Nah, apakah menikah kan kalau asasnya harusnya berhubungan seksnya setelah menikah gitu ya Dok. Nah, apakah menikah juga memiliki manfaat-manfaat secara medis gitu Dok? Iya itu betul ya. Jadi misalnya kalau secara agama memang kita kan dianjurkan ya untuk menikah ya, jadi sebagian dari agama kita gitu ya. Nah tapi ada penelitian yang menarik gitu ya, jadi bahwa misalnya angka harapan hidup gitu ya buat laki-laki itu kalau dia nikah tuh itu bisa menikah sampai 250%. Gitu ya. Nah kalau perempuan tuh bisa menikah tuh lebih dari 50%. Nah gitu, dan sebetulnya menikah itu juga ternyata pada laki-laki itu dan juga perempuan ya, itu tingkat kebahagiaannya lebih tinggi yang menikah. Jadi begitu dan padahal sebenarnya kan kalau bisa dilihat salah satu penyebab penyakit itu kan adalah dari mental kita, psikis kita. Kalau kita bahagia, kita seneng ya gitu, nah itu insya Allah penyakit juga akan lebih susah datang. Nah itu yang mungkin menjelaskan ya secara umum bahwa bagaimana sebetulnya menikah itu juga
memperpanjang harapan hidup kita. Nah, yang berikutnya sebetulnya tadi yang kamu tanya tuh ya, kalau tentang ini karena saya dokter kandungan gitu ya kan, ngomongin tentang seks atau apa segala macam gitu. Jadi emang manusia itu ada biological clock-nya gitu ya. Jadi misalnya kan mereka ada usia anak-anak, ada usia remaja, usia dewasa gitu kan. Ada usia yang dia masih belum reproduksinya belum masuk, ada usia reproduktif. Kenapa ada usia reproduktif? Nah, itu sebenarnya biological clock-nya dia udah hidup dia. Makanya pada orang yang udah kill balik gitu ya, dia udah mulai kan tertarik sama lawan jenisnya gitu ya. Nah, kita lihat emang sekeliling kita juga, kita nggak pungkiri sekarang media sosial seperti apa gitu. Jadi drive untuk melakukan misalnya hubungan seksual itu juga jadi satu hal yang mungkin jadi lebih besar, tidak seperti dulu gitu ya. Mungkin ya. Karena kita kan hidup di masa sekarang yang kita ada aja gitu. Nah, kalau misalnya jadi pernikahan itu menjadi salah satu jalan yang baik dan aman gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau hubungan seks itu dilakukan tidak secara bertanggung jawab gitu ya, apalagi terutama dalam kerangka, karena kalau orang dalam kerangka pernikahan segala macam itu kan otomatis dengan pasangannya nih, gitu nanti dihubungkan dengan persiapan pernikahan nih soalnya kan. Kalau dia melakukan hubungannya itu dengan sembarang orang, tidak dalam kerangka pernikahan gitu kan, dia dihadapkan sama beberapa risiko penyakit menular misalnya ya, karena berganti-ganti pasangan, pasangan misalnya kayak gitu kan. Terus kehamilan yang tidak diinginkan, kalau pada perempuan kan, wah itu repotnya minta ampun gitu kan. Terus yang berikutnya juga misalnya risiko kanker pada perempuan, kanker mulut rahim, ya itu juga jadi meningkat gitu. Jadi emang secara kesehatan emang jauh lebih baik ya kalau misalnya orang itu menikah lah, bisa dibilang begitu. Jadi ayolah menikah, tapi dengan bener ya. Ayo dong. Ayo yang sama saya masih jomblo bismillah. Kemarin ayo menikah. Gitu ya, pas dong gitu ya. Tarik kesimpulan gini dari yang tadi dokter sampaikan, pada dasarnya manusia tuh punya, let's say, hawa nafsu gitu ya dok. Betul. Nah, dan itu harus di-drive, harus disalurkan ke tempat yang benar gitu. Betul. Kayak tadi kan, karena akhirnya akan beresiko nih kalau akhirnya ngasihnya ke tempat yang nggak benar gitu. Apalagi tadi dokter juga nge-highlight soal, apalagi anak zaman sekarang, yang kita udah hidup di akses semuanya, contoh di film, contoh di apa-apa tuh udah banyak gitu. Maksudnya menikah tuh bukan cuman tadi ada peningkatan tingkat kebahagiaan gitu, tapi tadi menghindari resiko-resiko penyakit yang secara kesehatan reproduksi kita bisa kena gitu ya dok. Betul. Jadi pada dasarnya kita butuh pasangan. Iya. Ya nggak apa-apa juga kan ya dok kita bahas. Nggak apa-apa, nggak apa, cuman emang kadang-kadang tuh juga jangan sampai juga gini. Ini kan emang kalau dia bisa nahan terus, itu kan kayak ada kuncinya gitu ya. Begitu dia sudah melakukan hubungan seksual, tuh kuncinya akan terlepas. Dia udah merasakan benar-benar. Cobain sekali nih ya. Dia tuh akan cenderung untuk melakukan lagi. Kalau emang dia bisa nahan terus, ya itu mungkin akan jauh lebih baik. Tapi kan nggak begitu juga sebetulnya. Gitu ya, walaupun sebetulnya misalnya sperma itu sendiri ada usianya. Gitu kan. Kadang-kadang orang misalnya kalau dia belum nikah dia mimpi basah misalnya gitu ya. Tapi andaikan enggak pun misalnya, itu juga akan diserap. Begitu dia mati diserap sama tubuhnya. Oke. Gitu, jadi wah nanti jadi apa ya? Kayak pikiran gitu. Enggak juga gitu kan. Cuman misalnya kalau emang kita udah istilahnya udah akil ya, udah ada biologi clock itu udah manggil, ya mungkin kita harus persiapkan diri kita kan gitu. Kita misalnya bahwa mungkin ini emang orang udah ada masanya untuk menikah, jangan takut untuk itu gitu. Nah, tadi kita juga apakah biological clock yang tadi dokter bilang itu ini relate juga sama kalau tadi di awal kita bilang BKKBN dan pemerintah dan lain-lain soal harusnya tuh menikah di usia yang cukup gitu. Apakah ini 21 ya dok kalau nggak salah. Apakah ini ngaruh juga dok sama kesehatan reproduksi wanita dan pria ini gitu? Iya, jadi sampai saat ini emang saya di dalam kedokteran ya, di dalam kedokteran reproduksi itu kesehatan reproduksi ya. Jadi kita emang melihat bahwa perempuan tuh ada usia masa emasnya dalam masa reproduksinya dia gitu. Nah itu antara usia 20 sampai 24 tahun lah. Itu masa paling bagusnya dia gitu.
Nah, cuman yang kita harus pahami juga kenapa usia segitu, karena ternyata itu berhubungan dengan maturitas dari organ reproduksinya. Oh, oke. Gitu. Jadi misalnya, Bahkan organ reproduksi kudu mature dulu ya. iya betul gitu. Kenapa gitu? Ternyata ada beberapa penelitian, misalnya kalau orang perempuan yang menikah misalnya terlalu muda juga, nah itu sel-sel dari organnya dia belum matang. Sebagai contoh misalnya, mulut rahimnya dia. Itu sel-selnya tuh belum matang banget. Nah itu kalau dia udah ada trauma duluan, itu mempunyai risiko yang lebih tinggi. Jadi orang yang melakukan hubungan seksual pada usia yang masih sangat muda, itu dia mempunyai risiko yang lebih tinggi, misalnya untuk menderita kanker mulut rahim dibandingin orang yang udah usianya di atas 20 tahun misalnya. Nah itu juga harus jadi pertimbangan kita gitu untuk menikah. Jadi mentang-mentang, wah gue udah mimpi basah nih, gue nikah deh, bisa gitu kan. Gue udah mens nih, gue nikah deh. Enggak juga. Bukan Kita itu harus siap, saja iya gitu. Karena kalau dari saya ya, saya bilang bahwa orang nikah itu kan mempunyai hakikatnya dan mempunyai keturunan. Nah, kita dikasih amanah nih sama Allah sebetulnya, gitu ya. Kita dikasih amanah sebagai calon orang tua itu untuk mempersiapkan keturunan kita sebaik mungkin. Gitu. Nah, disitulah sebetulnya nanti peran itu, peran bagaimana kita mempersiapkan diri kita gitu. Nah, tadi Mbak Firi bilang bahwa ada program pemerintah, benar tuh. Jadi BKKBN buat tuh satu program untuk LC Meal, jadi ya. Jadi secara elektronik tuh dia ada satu persiapan menikah dan siap untuk hamil gitu. Kenapa itu dibuat gitu? Karena emang banyak sekali kita lihat ya, contohnya nih, angka anemia di Indonesia itu sangat tinggi. Oh, oke. Gitu ya. Nah, bahkan pada ibu hamil aja angka anemianya itu bisa sampai hampir 49%. Bayangin kan, dia lagi hamil. Dan efek anemia itu pada kehamilan itu sendiri, itu juga bisa macam-macam. Dari mulai keguguran, perdarahan pada saat melahirkan, maupun kualitas dari si anaknya. Nah itu kan makanya jadi pentingnya kita mempersiapkan kan. Iya, Dari betul mulai loh. nikah, oke, diperiksa. Oh dia tahu nih masalahnya kan. Jadi bisa tahu kapan dia harus hamil. Andaikan mau hamil, siapin dulu dong. Perbaikin dulu nih dirinya dia. Nanti begitu dia siap, baru dia hamil. Sehingga nanti kehamilannya baik gitu ya. Persalinannya baik dan juga menghasilkan keturunan yang juga Maka sekrusial itu baik. persiapan pernikahan ya dok ya. Betul. Tipikal meriksa HB-nya udah baik apa belum nih calon ibu hamil gitu. Oke. Betul. Nah, Itu next. contoh ya, HB. Iya. Banyak juga bahkan. Iya benar. Benar ya sobat sehat. Banyak yang harus diperiksa gitu. Iya. Nih kalau yang bingung, balik lagi ke episode 1, kita udah ada listnya tuh. Kemarin kita sempat bahas soalnya dok soal BKKBN. Yes. Jadi apa aja sih yang harus dipersiapkan secara finansial, secara tadi ya keluarga juga kan, karena yang nikah nanti soalnya ngaruh ke kesehatan mental gitu kan ya dok. Ya gitu kalau kemarin kata BKKBN gitu ya. Setuju saya, setuju. Nah oke, next question kita adalah soal aku sih sebenarnya mau dapat statement nih, kalau sobat sehat masih bingung, nih statementnya boleh dicatat habis ini soal benar nih dok, kalau misalnya pada malam pertama, karena kadang banyak orang yang masih menganggap ini penting gitu dok untuk diketahui, entah nanti keluarganya, entah itu nanti si pasangan itu sendiri gitu ya dok, entah prianya sih harusnya soal pernyataan aku ini. Apakah benar kalau misalnya pada saat malam pertama itu tidak berdarah gitu dok? Itu sebenarnya nggak perawan. Iya, ini tapi saya buat statement dulu nih. Ini kayak ada satu kondisi yang asimetris ya. Jadi seolah-olah yang dituntut untuk perawan hanya perempuan. Iya betul dok. Tapi laki-lakinya nggak pernah ditanyain apakah dia sudah melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Itu kan sebenarnya itu juga udah nggak adil. Betul dok. Ya itu yang pertama. Betul. Ya jadi itu harusnya nggak boleh ada gitu. Nah yang kedua lagi nih sebetulnya kalau tentang selaput darah sendiri secara medis. Selaput darah itu jenisnya macam-macam. Jadi ada yang emang, bahkan ada yang dia tuh emang biasanya robek pada saat melakukan hubungan seksual pertama. Tapi ada juga yang emang dia kadang-kadang robek pada saat melahirkan malah baru. Oh, okay. Saking begitu elastisnya dia. Jadi macam-macam jenisnya. Jadi kalau misalnya dia ngarepin berdarah pada saat melakukan hubungan seksual, pada selaput darah yang tadi, yang saya bilang yang elastis tadi, ya saya bisa bayangin lah kehidupan rumah tangganya seperti apa. Nah itu kan yang harus dipahami. Tapi yang penting adalah sebenarnya gini kalau buat saya. Jadi
keperawanan atau keperjakaan itu harus ada di diri masing-masing. Bagaimana dia menjaga itu dan dia hanya mempersembahkan kepada pasangannya pada saat menikah. Nah itu harus ada begitu. Kalau emang dia sama-sama ya punya komitmen gitu. Tapi andaikan enggak pun, misalnya, karena misalnya ya udahlah, udah terlanjur atau segala macam kan. Karena yang penting kita ke depan misalnya gitu kan. Mereka masing-masing harus udah tahu masing-masing. Jangan saling nanti menyalahkan segala macam. Nah ini juga jadi hal yang penting gitu karena buat saya sebetulnya orang sebelum nikah tuh harus ada saling keterbukaan. Iya, dalam hal apapun ya, Dalam Dok. hal apapun. Gitu misalnya dia cerita nih misalnya, oh saya itu dulu bandel loh misalnya gitu kan. Dalam konteks A, B misalnya. Oh saya misalnya dia bilang, oh saya dulu udah pernah melakukan gini misalnya gitu kan. Atau misalnya saya dulu pakai obat-obatan loh. Saya gitu kan. Obat-obatannya bahkan sampai pakai obat-obatan yang suntik. Dia mesti cerita sama pasangannya. Kenapa? Jangan sampai nanti pas sudah nikah tiba-tiba positif HIV misalnya gitu kan. Karena kan ada window period bisa aja pas periksa dia belum positif. Pas berapa lama kemudian dia baru positif. Tapi kalau dia udah tahu kan dia bisa lebih siap. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi komunikasi dan keterbukaan antar calon pengantin tadi ya dengan pasangannya itu menjadi sangat penting. Maka akhirnya yang harusnya apa ya, Dok? Mulai dibangun tuh dari sebelum nikah tuh bukan soal hal-hal yang tadi ada di checklist medis doang ya, Dok. Keterbukaan soal hal-hal yang mungkin wah dark situation banget nih, dark time saya nih gitu. Itu udah mulai bisa dibangun dari sebelum menikah gitu ya, Dok ya. Harusnya ya. Walaupun memang kita nggak mungkin banyak di beberapa daerah misalnya dia mau nikah malam sebelum nikah baru dijemput. Misalnya dari sekolahnya baru dijemput baru dinikahin gitu. Nah itu kan juga satu PR sendiri kan. Bagaimanapun juga misalnya harus ada pengenalannya lah. Saya rasa Nabi pun zaman Nabi juga begitu kan. Dia kenal yang perempuan saya cocok nggak, saya mau nggak kan begitu. Jadi yang perempuan punya hak untuk menilai gitu. Dia boleh aja tanya segala macam misalnya supaya dia bisa tahu misalnya gitu ya. Tapi nanti mau dikonfirmasi sama Ustadz ya. Saya takut salah pokoknya gitu karena saya bukan ahli agama ya. Tapi saya ngerasa itu satu hal yang mungkin bisa bantu gitu. Jadi begitu kalau dari saya ya. Jadi penting deh untuk kayak gitu-gitu. Maka ya nggak ngaruh sih sebenarnya selaput darah malam pertama berdarah atau enggak itu nggak ngaruh ke apapun ya, Dok ya. Iya, karena bukan standar keperawanan orang nggak ditentukan dari itu gitu ya, Dok. Iya, tadi saya selalu bilang gitu. Jadi itu di hati ya sama pikiran sama dengan kesetiaan gitu. Itu juga di hati sama pikiran gitu. Jangan sampai misalnya gitu tapi di pikirannya dia orang lain, di hatinya dia orang itu kan juga satu hal yang malah menurut saya juga malah nggak benar gitu ya. Dan kita akan bahas kan kita udah bahas nih, Dok, soal persiapan pernikahan. Terus aku tahu ada banyak tes nih. Biasanya yang kadang tuh ada yang enggak sama yang enggak sih, Dok. Kadang maksud aku nggak semua orang akhirnya merasa tes-tes yang harus dilakukan sebelum menikah tuh penting gitu. Entah nanti kasusnya banyak ya, Dok. Keterbatasan akses, ya dia nggak punya daya dan upaya untuk akses tes-tes itu gitu. Cuman aku mau kita hari ini bahas si tes-tes itu, Dok. Tes-tes itu ada tes apa aja? Yang aku tahu yang pertama ada tes darah. Tes darah ini berarti cakupannya kayak gimana dan seberapa penting sih, Dok? Penting ya, jadi gini. Nah, bahkan di puskesmas sudah bisa sekarang ya. Jadi misalnya kita bisa cek HB ya, hemoglobin kan. Tadi saya bilang di depan bahwa masalah terbesar gitu ya, masalah komplikasi tersering yang ditemukan pada ibu hamil misalnya gitu ya, pada perempuan tuh anemia gitu kan. Nah, itu bisa dilihat dari HB-nya gitu. Masalah yang kedua misalnya penyakit menular. Ya, penyakit menular yang bisa ditularkan dalam hubungan yang dekat. Tidak hubungan intim ya, hubungan dekat aja bisa. Misalnya makan bareng. Oh ya, hepatitis gitu B, kayak gitu. Itu juga bisa diperiksa. Kan begitu. Terus penyakit menular seksual. Ya, bahkan kita sekarang udah ada triple eliminasi tuh. HIV, sifilis gitu tuh masuk tuh sama hepatitis tuh. Jadi itu bisa diperiksa juga. Kan begitu. Artinya masing-masing pihak jadi tahu. Kan gitu. Terus yang juga emang bisa dilakukan pemeriksaan itu juga adalah TORS ya. Pemeriksaan TORS itu tokso, plasmosis, rubella, cytomegalovirus, ya sama herpes. Ya gitu. Apa aja, Dok? Nah itu sebenarnya kayak sambil disebutin tapi bingung. Ya itu sebetulnya penyakit-penyakit. Jadi penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kecacatan pada janin.
Oke. gitu ya. Walaupun angkanya ada yang bilang 10%, ada yang bilang lebih besar gitu ya. Tapi at least kita bisa periksa, karena misalnya kalau itu ada, wah itu efek kerusakan pada janinnya bisa besar. Ini ditesnya melalui apa dok? Darah, Tadi kan pemeriksaan darah. semuanya berarti melalui Iya, pemeriksaan pemeriksaan darah, darah gitu ya. pemeriksaan darah. Oke. Cuman ada yang penting juga nih kalau menurut saya nih. Jadi bukan hanya jangan sampai terpaku pada itu ya, misalnya kalau orang mau nikah ya. Yang juga penting adalah misalnya keterbukaan tentang penyakit yang dibawa, yang ada dalam keluarga. Ya, misalnya gini, kita punya turunan asma nih keluarga kita nih. Oh iya. Kayak gitu. Nah itu juga harus cerita sama pasangannya gitu. Jangan nanti pas anaknya mengek, ini dari kakeknya sih gitu kan. Itu kan menyakitkan ya. Ini dari keluarga kamu nih, eksimnya nih gitu. Itu kan gak enak gitu kan. Jadi udah harus diomongin gitu dari awal juga gitu. Emang ini tuh seberapa krusial sih dok pemeriksaan ini untuk akhirnya segitu berpengaruhkah sama akhirnya sama janin atau kesehatan anak? Untuk apa nih? Yang mana nih? Yang misalnya atau gini deh. Ya kalau bisa tokso, HB itu penting. Penyakit menular seksual itu penting. Karena dia secara klinis dia akan bisa mempengaruhi kehamilannya. Gitu. Oh, oke. Tapi kalau yang tadi yang penyakit dalam keluarga tadi, itu kan kita harus siap misalnya nanti udah ada keturunan, misalnya keturunan itu misalnya dia membawa penyakit tadi, kita udah tahu gitu. Jangan saling menyalahkan juga di situ. Oh, jadi ada yang penting banget, ada yang sebenarnya bisa terjadi, mendingan dimitigasi dulu nih kalau misalnya ada pemeriksaan atau keterbukaan tadi soal penyakit-penyakit yang terjadi gitu. Nah, pertanyaan Fili selanjutnya, walaupun tadi kita waktu briefing nggak ada, cuma Fili menarik nih. Ini sebenarnya kalau dari penyakit-penyakit nih dok, ada nggak sih misalnya kalau cewek lebih banyak membawa penyakit yang apa gitu, kalau cowok atau secara genetik gitu ya, kalau ceweknya nggak tahu sih, cuma maksudnya kalau cowok tuh akan lebih cepat kalau penyakitnya dari bapaknya, nanti pasti anaknya kena nih. Saya bapaknya asma, pasti anaknya segini persen probability asmanya gede gitu. Atau wanitanya atau nggak ada gitu. Dan sebenarnya yang kalau menurut saya yang justru harus lebih diwaspadai adalah kalau masing-masing membawa. Oh, oke. Ya, karena tingkat ininya jadi naik gitu. Anak itu keturunan jadi lebih besar. Kan gitu kan ada hukum Mendel ya. Jadi misalnya kalau satu orang yang bawa 25%, kalau dua orang bawa jadi naik terus persentase kemungkinan keturunannya. Nah itu yang menurut saya lebih penting, gitu karena kita harus jadi lebih siap gitu. Kalau misalnya masing-masing membawa gitu ya, misalnya ada beberapa penyakit kelainan darah kan gitu kan, itu diturunkan gitu. Kalau cuma satu dia jadinya minor, tapi kalau dua jadi dia mayor, langsung termanifestasi ke anaknya, kelihatan gitu gejalanya segala macam, itu kan kasihan. Kan begitu. Nah itu yang harus udah diketahui sebaiknya sebelum menikah. Gitu. Nah, kalau tadi kita banyak bahas nih dok, sebenarnya persiapan pernikahan nih, efeknya kan bukan efeknya, harapannya mampu mengurangi penyakit-penyakit yang timbul, yang akan diturunkan kepada keturunan gitu ya dok. Tadi makanya kan pemeriksaan biar nggak ini, terus nanti anaknya gimana, ininya gimana. Fili mau masuk ke ranah itu, tapi diawali dengan benarkah? Kita tuh sebenarnya bener bisa apa sih mempersiapkan kehamilan gak sih dok? Maksud Fili gini, misalnya ya kan kalau yang sekarang banyak kita dengar adalah kalau banyak nggak tahu sih bener apa enggak yang Fili mau bilang nih, kalau banyak cowoknya banyak makan daging nanti anaknya laki-laki gitu nggak sih dok? Terus ceweknya gini, jadi kalau mau anak laki jadi memperkaya tukang daging atau tukang sayur gitu. Terus atau enggak kalau mau anak kembar kayak dokter Ari sama dokter Adi harus apa gitu, itu secara ini benar bisa diatur kayak gitu atau gimana dok? Ya emang jadi tergantung, ada beberapa penelitian ya emang ya yang menyatakan misalnya teori asam basa, teori makanan daging atau sayuran misalnya kayak gitu kan. Gitu. Tapi saya waktu itu pernah tuh berdiskusi sama androlog, salah satu androlog gitu. Terus dia mengatakan bahwa sebenarnya hampir sama. Gitu angkanya tuh yang teori asam basa tuh. Jadi nggak terlalu signifikan lah bisa dibilang gitu. Kalau saya pribadi pengalaman klinis saya lebih menyarankan kalau misalnya untuk pemilihan itu jenis ya kelamin. Seks jenis kelamin ya, itu misalnya dengan inseminasi misalnya. Karena dengan inseminasi misalnya kalau bayi tabung kan bisa, tapi kan jauh lebih mahal. Iya. Inseminasi kan biayanya di bawahnya bayi tabung ya, lumayan lah gitu ya.
Karena kita udah punya satu teknologi untuk memisahkan antara sperma yang X dan yang Y. Oh gitu. Jadi yang menentukan jenis kelamin tadi, kita udah bisa misahin tuh. Jadi kalau misalnya, oke, gue maunya anak laki. Nah, itu kita bisa hanya memasukkan sperma yang Y aja. Oh. Jadi kita kalau misalnya dia hamil, dia punya angka lebih dari 70% untuk mendapatkan keturunan laki-laki misalnya kalau dia mau gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak hamil, ya itu dia gagal semua emang. Karena hamil dengan penentuan jenis kelamin itu satu hal yang berbeda. Kan gitu. Kalau dia bisa hamil, nah dia bisa dapat itunya. Sebenarnya tahapan utamanya ya hamil dulu ya dok. Nikah dulu. Oh iya. Mohon maaf. Bukan loncat-loncat loh. Mohon maaf sobat, nikah dulu. Nanti secara sudah sah secara agama dan secara negara gitu ya dok. Baru merencanakan kehamilan, melahirkan generasi yang baik untuk negeri ini. BTW kita sudah berada di ujung podcast kita hari ini. Dokter boleh kasih pesannya untuk semua sobat sehat, ya soal mempersiapkan pernikahan lah. Yang penting tuh apa gitu. Iya, jadi gini, yang tadi ya menjadi bahwa menikah itu satu hal yang baik. Ada penelitiannya bahwa menikah itu membuat lebih bahagia dan lebih panjang umur, kan begitu. Tapi menikah pun juga harus dipersiapkan dengan baik, ya. Nah, karena itu juga jadi salah satu kunci supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan pada saat kita menikah, setelah menikah ya. Jadi itu sih statement saya. Baik, ingat nikah tuh buat bahagia ya dok. Buat bahagia, tapi harus dipersiapkan. Iya betul. Makanya kalau nggak punya persiapan terus akhirnya susah. Iya tadi makanya persiapannya yang matang gitu ya dok ya. Nikah tuh pasti bahagia nggak dok? Gimana? Yang sudah berapa lama dokter nikahnya? 20. Ini bahagia pasti ya dok ya. Alhamdulillah. Insya Allah pasti bahagia, maka persiapan yang matang akan menuju bahagianya akan lebih mudah gitu ya dok ya. Amin insya Allah. Ya insya Allah baik. Terima kasih dokter Ari sudah bergabung bersama kita hari ini. Sobat sehat semuanya yang punya pertanyaan boleh sampaikan di kolom komentar atau melalui hotline emergency doa kita. Yang pengen aja lebih dalam sama dokter Ari boleh banget hubungi kita di 0811 16 17 101. Terima kasih sekali lagi dokter. Terima kasih sobat sehat semua yang udah tonton. Insya Allah kita jumpa lagi di episode berikutnya di podcast Membangun Keluarga di podcast Sehat Milk semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.